Kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang 17 kita akan membaca bersama-sama dari ayat ke-20 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal ke-17 ayat ke-20 dan selanjutnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sampai di sini dulu kita membaca, kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati jam selanjutnya, berkati pembacaan kitab suci yang baru lalu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mengwahyukan kebenaran melalui Rasul Yohanes yang Kau kasihi, hari ini juga membongkar hati kami, membuka telinga kami, dan mengisi batin kami dengan firman-Mu yang hidup, sehingga pengertian dan kesadaran atas kebenaran yang kami dengar akan memupuk dan membangun iman kami di dalam Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami satu-satunya. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan bedanya ayat 9 dan ayat ke-20. Di dalam ayat 9, Yesus berkata, aku berdoa bagi mereka, tetapi tidak berdoa bagi dunia. Ayat 20, aku berdoa bagi mereka dan juga berdoa bagi mereka yang akan percaya kepadaku melalui pemberitaan firman mereka, murid-muridku ini. Saudara-saudara, di sini kita melihat satu ekspansi. Yesus bukan hanya mengasihi orang sejaman dia, yang dimiliki oleh dia. Di dalam pasal 13 ayat 1 dikatakan, Yesus mengetahui hari dia di dunia sudah sisa sedikit. Maka dia mengasihi mereka, yaitu yang dimiliki oleh dia. Mereka dikasihi sampai kesudahan. Cinta yang tuntas, cinta yang paling mendalam, Yesus mau berikan kepada orang-orang yang dimiliki dia. Siapakah orang yang dimiliki oleh Yesus Kristus? Yaitu orang yang ditakdirkan sebelum dunia diciptakan. Orang yang dipilih di dalam Yesus Kristus sebelum segala diciptakan. Yang akan diberikan kepada Yesus Kristus pada waktu sejarah berlangsung. Yesus inkarnasi, mati, bangkit, naik surga, dan akan kembali lagi, yang sudah menggenapi rencana keselamatan. Barang siapa yang percaya di dalam diri Kristus, yang menyerahkan nyawanya, yang telah memberikan darahnya dan mati di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya Yesus Kristus, mereka akan tergabung di dalam kaum pilihan yang ditakdirkan oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan. Nah, orang-orang ini akan diberikan Allah Bapa kepada Allah Anak sebagai pusaka yang kekal. Seperti apa yang dicantumkan di dalam Mazmur pasal kedua. Engkau anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Lalu yang diurap, yaitu Yesus Kristus berkata bahwa aku hari ini berada di Sion menjadi raja. Dan Allah berkata, mintalah kepadaku, aku akan memberikan bangsa-bangsa sebagai warisanmu, ujung bumi sebagai pusakamu. Apakah artinya ini? Berarti Tuhan Allah akan memberikan bangsa-bangsa dari seluruh benua, seluruh dunia, orang-orang kepada Yesus Kristus sebagai milik dia selama-lamanya. Saudara-saudara, jangan lupa, saya sudah berkata berkali-kali, seluruh alam semesta hanya satu fokus.
Dan fokus itu adalah bumi ini. Bukan Mars, bukan Mercury, bukan matahari, bukan planet-planet di dalam galaksi atau di dalam universe yang lain yang beratus-ratus miliar juta. Semua bukan fokus. Fokus satu-satunya adalah bumi yang kecil ini. Matahari lebih besar 1.300.000 kali dari bumi yang kita huni di sini. Tapi itu hanya bercahaya, tidak ada arti lain. Mempunyai kebesaran, tidak ada makna khusus. Karena itu dicipta dengan satu fungsi, menerangi bumi. Matahari mempunyai cahaya yang boleh bersinar kepada segala sudut, ribuan radiasi keluar, tidak gunanya. Itu semua diboroskan oleh Tuhan untuk mencapai fokus kehendak, yaitu bumi ini mendapatkan panas daripada Dia. Saudara-saudara, cahaya yang pergi ke Mars, pergi ke Mercury, ke Pluto, pergi ke semua Neptuna dan semua tempat yang lain, tidak mempunyai kehendak apa dari Tuhan Allah. Tapi di sini, di bumi adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan menurut peta dan teladan Allah. Di sini, di bumi adalah manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus sudah menjadi anak-anak Allah. Dan inilah orang yang memerlukan matahari, memerlukan hidup, memerlukan anugerah umum dan sekaligus memimpin kita dari anugerah umum menuju kepada anugerah khusus, yaitu keselamatan. Barang siapa yang hidup di dunia sampai mati belum kenal Yesus, sia-sia hidup di dalam dunia. Barang siapa yang menikmati segala sesuatu dari sayur, dari nasi, dari daging, dari udara, dari segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tapi tidak mengenal Yesus Kristus, sia-sia hidup di dalam dunia. Karena dia akan pergi memisahkan diri dengan Tuhan Allah, hidup di dalam neraka untuk selama-lamanya. Hanyalah manusia yang ditebus, yang kenal Tuhan, itulah manusia yang menjadi fokus di atas bumi. Saudara-saudara, alam semesta berfokus atas bumi. Bumi berfokus atas manusia. Manusia berfokus atas gereja. Gereja berfokus antara orang pilihan yang sungguh-sungguh diselamatkan dan orang pilihan yang sungguh-sungguh diselamatkan. Berfokus kepada orang yang mengerti rencana Allah di dalam reform teologi. Saya berjuang seumur hidup. Saya tahu kenapa. Saya mati-matian berkhotbah. Saya tahu kenapa. Saya bukan mencari kawan banyak. Saya bukan mendapatkan pendengar yang multi atau masa yang besar. Karena ini adalah hal yang kecil. Yang penting adalah menemukan orang-orang yang mengerti isi hati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seorang ayah paling puas kalau ada anaknya yang klop dengan isi hati seorang ayah. Demikian Tuhan memberikan segala anugerah kepada kita. Dia menuntut apa sih dari kita? Bisakah kita memberikan balasan kepada anugerah Tuhan? Tidak. Satu-satu yang dituntut yaitu, oh anakku, berilah hatimu kepadaku. Matamu harus berkenan dengan jalanku. Ini adalah tuntutan dari Tuhan Allah. Kita mau kembalikan balasan kasih kepada Tuhan Allah. Tak mungkin engkau sampai tulang hancur, lebur, mau membalas cinta kasih Tuhan. Tak mungkin. Saudara-saudara, semua uang yang ada padamu, yang sebagian dipakai oleh Tuhan, itu yang bernilai untuk selama-lamanya. Saya sekarang sudah tua, saya tidak suka uang. Kalau ada uang, saya pikirin bagaimana bantu orang, bagaimana mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau masih ada uang, saya akan membantu orang sekolah. Orang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Orang yang mau mencari kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Jikalau fokus dipersempit. Akhirnya akan menemukan hanya semacam orang itu yang menjadi center point of the cosmos. The center point of the universe. And that is chosen people from our God. And given to be the gift heritage and the nations called the saints to Jesus Christ. Allah memberikan orang suci sekelompok kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus menjadi gembala yang agung untuk menggembalakan kelompok ini. Kelompok ini adalah gereja yang kudus dan am.
Kelompok ini adalah gereja yang universal dan disucikan oleh darah Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 1 dikatakan, Yesus mengetahui sendiri itu tidak lama lagi meninggalkan dunia. Itu sebenarnya mencintai yang dimiliki oleh dia. Dan mencintai mereka sampai kesudahan. Sampai ke tulang sumsum. Sampai ke darah terakhir. Sampai ke dalam seluruh batinnya. Seluruh sanubari mereka. Yesus mencintai mereka begitu mendalam. Karena mereka milik Tuhan. Dan saudara-saudara, ayat 9 dia berkata, aku berdoa bagi mereka, tidak berdoa bagi dunia. Ini yang menimbulkan banyak pertentangan. Yesus sempit ya. Yesus doa hanya untuk sekelompok orang ini. Tidak berdoa untuk orang lain. Dia pilih kasih. Dia pandang bulu. Dia sempit hati. Dia tidak mempunyai generositas. Tapi saudara-saudara jangan lupa. Karena orang-orang ini ditebus dengan darah Yesus Kristus. Dan jika Yesus tidak memelihara mereka, tidak mencintai mereka dengan sungguh-sungguh, mereka akan dihancurkan oleh setan. Makin lama makin sadar. Jika kita cinta Tuhan, kita tidak mungkin dilepaskan oleh iblis. Jangan sombong karena engkau menjadi orang Kristen yang lancar, tidak ada kesulitan. Karena setan menganggap tidak perlu ganggu engkau. Biar orang-orang ini lancar. Biar orang-orang ini lapang. Jalan saya sendiri. Tidak usah diganggu. Setan tidak mungkin mengganggu orang Kristen yang biasa. Setan akan mencari orang yang mencintai Tuhan. Yang mati-mati yang bekerja bagi Tuhan. Lalu dihancurkan. Paling baik menghancurkan nama baiknya. Supaya dia tidak bisa dipakai Tuhan lagi. Dan semua akan mentertawakan dia. Saudara-saudara, waktu saya muda, saya sudah mengerti teori ini. Sudah tahu hal ini. Dan saya pernah khotbah di Surabaya. Jika engkau makin cinta Tuhan, pukulan, serangan dari setan akan makin besar. Akhirnya ada orang dengar khotbah saya, dia mendapatkan tafsiran yang salah. Dia menjawab, kalau begini jangan terlalu cinta Tuhan. Supaya tidak diserang oleh setan. Kalau terlalu cinta Tuhan, itu bahaya. Saudara-saudara, setan tidak mungkin menyerang orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Biar mereka jalan lancar. Karena orang seperti itu, sedikit serangan pun sudah jatuh. Mereka sudah tidak mungkin bangun. Tetapi Tuhan mau menciptakan dan mau membentuk semacam manusia yang cinta Tuhan sampai mendalam sekali. Dan inilah orang-orang yang paling dibenci oleh iblis. Inilah orang-orang yang paling dibenci oleh dunia. Maka Yesus berkata, I pray for them. Please do not deliver them out from the world, but deliver them from that evil one. Saudara-saudara, janganlah melepaskan mereka dari dunia. Janganlah membiarkan mereka tidak ada kesempatan. Tapi biar mereka tetap di dunia, jangan memimpin mereka keluar dari dunia. Biar mereka dipimpin keluar daripada serangan si jahat itu. Kadang-kadang saya pikir mestinya saya sudah meninggal. Kenapa saya masih hidup di dalam dunia? Saya hidup di dalam dunia begitu capek, begitu lelah, lebih letih lesu daripada semua pendeta yang lain. Tapi saya tahu itu kehendak Tuhan supaya saya tetap ada di dunia mengerjakan hal-hal yang sulit dikerjakan oleh orang lain. Pada waktu saya masa tua, saya mengambil keputusan keliling kota-kota paling kecil. Tapi Tuhan menyatakan keheranan. Justru pendengar paling banyak. Berpuluh-puluh ribu orang datang mendengar. Karena mereka sudah tunggu berapa puluh tahun. Kenapa Stephen Tong tidak pernah datang ke Buntok. Tidak pernah datang ke kota kecil di Sumba. Tidak pernah datang ke Waingapu. Tidak pernah datang ke Soe. Tetapi pada waktu tua Stephen Tong mau datang. Mereka berduyun-duyun datang mendengar. Saya kira ini ada pimpinan Tuhan. Lalu saya berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi saya hidup di dalam dunia? Soal kecil. Yang penting setiap hari saya hidup, saya akan dipakai oleh Engkau.
Jikalau engkau masih bisa memakai orang tua seperti ini, yang tidak gampang dikerjakan oleh pemuda-pemuda yang lain, biar sambil pakai saya masa terakhir ini, dan sambil membangkitkan anak muda yang luar biasa pintarnya untuk menyambung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata, I pray for them, but I do not pray for the world. Kenapa? Dunia, milik Tuhan, milik Tuhan. Jikalau kau milik Tuhan, pisahkanlah hidupmu. Jangan menyontoh kerusakan dunia. Jikalau milik Tuhan, engkau harus senantiasa berdoa, menanti kedatangan Dia, dan jangan menjerumuskan diri di dalam nafsu duniawi. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Allah Bapa, I pray for them, but not for the world. Lalu banyak orang pikir, Tuhan sempit, Tuhan hatinya kurang lapang, Tuhan memandang bulu, Tuhan pilih kasih. Bukankah Alkitab juga katakan, seluruh dunia, tidak ada seorang yang Tuhan inginkan mereka binasa? Benarkah Tuhan tidak mau satu orang binasa? Semua masuk surga? Tidak pernah dicatat, semua akan masuk surga. Pasti ada sebagian masuk neraka. Kalau begitu, hanya dua kemungkinan. Allah mau mereka diselamatkan, tapi Allah tidak berkuasa menyelamatkan. Allah ingin mereka diselamatkan, keinginan Allah tidak pernah tercapai. Di dalam hal ini, secara logika kita masuk ke dalam satu konklusi, Allah yang maha kuasa harus diragukan. Dia kalau maha kuasa, tapi tidak mencapai keinginannya, berarti apa yang dia rencanakan tidak jadi. Dia mau semua diselamatkan, ternyata tidak. Makin lama mengabari Injil, makin banyak orang masuk neraka. Saudara kalau tidak mau melihat fakta, cuma mau debat saja, saudara seorang sofis yang tidak mengenal kebenaran dan tidak bijaksana. Saudara-saudara, zaman Yesus di dunia, seluruh dunia, mungkin tidak sampai 20 juta manusia. Sekarang dunia mempunyai lebih daripada 7 miliar manusia. Saudara-saudara, zaman Yesus Kristus berkata kabar Injil ke seluruh dunia, supaya segala bangsa kembali menjadi muridku. Sampai sekarang kalau dilihat yang Kristen sekarang jauh lebih banyak dari zaman Yesus. Tapi jangan lupa yang tidak Kristen sekarang jauh lebih banyak dari zaman Yesus Kristus. Itu berarti kalau Yesus tunda satu hari datang, yang lahir dalam dosa, yang tidak menjadi orang Kristen makin banyak, makin lama mengabari Injil, makin banyak orang masuk neraka. Saudara-saudara, kecuali engkau tidak mau ngerti, cuma maunya debat saja, saya tutup mulut, tidak banyak bicara sama engkau. Waktu saya tua, saya akan mengambil keputusan, tidak banyak bicara dengan orang yang tidak mau mengerti, cuma mau debat saja. Tapi saya akan buka mulut berbicara kepada orang yang mau mengerti, supaya mereka mengetahui rencana Tuhan bagaimana. Hanya kaum pilihan yang akhirnya berjumpa dengan Tuhan di surga, bukan semua orang. Itu sebab ayat ke-9 Yesus berkata, aku berdoa bagi mereka, bukan berdoa bagi dunia. Sempit? Iya. Memang jalan ini sempit, memang pintu ini kecil, yang menemukan juga sedikit sekali. The way is small and the door is narrow, and those who find out this path are very little in number. Saudara-saudara, tetapi jalan menuju ke neraka itu jalan yang lebar, pintunya besar, yang berada di dalam juga banyak. Kita tidak mungkin lepas daripada status kita, orang yang minoritas di dalam dunia. Kristen selalu minoritas, Kristen yang lebih suci lebih minoritas. Kristen reform yang mengerti kehendak Tuhan, menjalankan rencana Allah lebih minoritas. Tapi Yesus berkata, hei kelompok yang kecil, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara-saudara, makin membaca kitab suci, makin memperdalam, makin menimbulkan perasaan takut kepada Tuhan. Siapakah kita sehingga kita dipilih? Siapakah kita sehingga kita dipelihara? Ini hanya semata-mata anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan
yang tidak layak kita terima saja. Tapi saya waktu membaca ayat 20, saya mendapatkan sesuatu penghiburan yang besar. Yesus berkata, dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa. Di sini satu extension. Not only for those people I pray, I also pray for another kind of people. Bukan hanya berdoa bagi mereka saja, aku juga berdoa bagi orang-orang banyak yang akan beriman kepadaku, datang kepadaku melalui pemberitaan firman mereka. Di sini saya mendapatkan penghiburan yang besar. Apa artinya? Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak boleh berhenti beriman di situ. Dia harus memberitakan lagi. Cilakalah mereka yang sudah diselamatkan. Tapi bungkam mulut, tutup lidah, tidak pernah memberitakan lagi. Berbahagialah mereka yang memberitakan lagi. Sudah dengar, beriman. Sudah beriman, melakukan. Sudah melakukan, memberita. Sudah memberitakan, orang lain dengar. Orang lain dengar, orang lain beriman. Orang lain beriman, orang itu melakukan. Melakukan lagi, lalu mereka bersaksi. Mereka beritakan lagi. Hanya melalui cara ini, kekristenan bertumbuh. Kekristenan bertumbuh. Bukan seperti banyak gereja Presbyterian di barat, hanya taunya melahirkan anak. Saudara-saudara. Church growth has 3 methods. The first method, church grows by genetics. Melahirkan anak, Kristen tambah. Anak 10, tambah 10 Kristen. Anak 2, tambah 2 Kristen. KB, matilah. Saudara-saudara. Saudara-saudara, church grows by genetics. Ini the first method. Metode pertama, memperbanyak orang Kristen melalui lahir anak yang banyak. Tapi ini gak cara Alkitab. Apakah Alkitab suruh kita melahirkan banyak anak sebanyak mungkin? Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, I do not only pray for them, I also pray for those people. You will believe in me after they listen to the preaching of these people. Aku bukan berdoa bagi mereka saja. Aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Di sini kalimat yang paling penting. Kalimat apa? Kata apa? Pemberitaan. Gereja bertumbuh 3 cara. Pertama, church growth by genetic. Saudara-saudara, kalau engkau tidak ada anak, engkau sudah tidak kebagian dalam hal ini. Tetapi saudara-saudara, kalau masih mungkin mempunyai anak, tambah sakit. Tambah berapa anak? Paling sedikit untuk menambah anggota gereja. Apa sebab? Sebab engkau tak mau mengabar Injil kan? Kalau engkau bilang di hadapan Tuhan, saya tidak pernah mengabar Injil, tapi anaknya banyak. Boleh juga lah. Ya. Berarti engkau masih berjasa menambah anggota gereja. Ini yang pertama metode. Church grows by genetics. Kedua, metode memperkembangkan kekristenan. The church grows by migration. Yaitu melalui transmigrasi. Melalui imigrasi. Melalui pemindahan daripada tempat-tempat yang lain. Jadi orang dari kampung situ ke sini. Lalu orang Kristen pindah dari ke sini. Banyak kota besar mempunyai anggota Kristen. Anggota-anggota konsumsi. Banyak desa kecil mempunyai anggota gereja. Anggota-anggota produksi. Nah, saya menjelaskan 2 istilah ini. Apakah artinya kota kecil? Anggota Kristen yaitu anggota produksi. Karena mereka di kota yang kecil, tidak ada pendatang dari luar, harus menginjili satu-satu. Membawa kawan kepada Tuhan. Gereja kampung semua kecil-kecil, tapi jangan minder. Gereja di kampung semua jumlah tidak banyak, jangan menghina diri. Karena itu adalah gereja produksi. Lalu sudah SD selesai, orang Kristen sekolah dari Mangkang ke Semarang. Dari Boyolali ke Semarang. Dari Sidoarjo ke Surabaya. Dari Lawang ke Malang. Dari Pasuruan ke Surabaya. Dari kota kecil Boyolali ke Jogja. Dari Pekalongan pergi ke Semarang, Jogja. Dari tempat Sumedang pergi ke Bandung. Maka pada waktu anggota desa Kristen itu makin kurang, pendetanya
rasa, wah saya pendeta kecil, saya di kota kecil, gerejanya kecil, gajinya kecil, pertumbuhan kecil, saya kurang berkuasa. Jangan, saudara-saudara, di mana desa-desa kecil saya pergi, saya mendorong mereka. Saya suruh pendeta jangan minder, jangan takut. Meskipun engkau gaji kecil, kerjaan sulit, tapi engkau produksikan anak-anak Tuhan satu persatu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan menganggap pendeta besar, gereja besar, hebat. Saudara-saudara, banyak yang heboh. Karena kota besar, anggota banyak, kebanyakan anggota konsumsi. Mereka dari desa pindah ke kota kecil, dari kota kecil pindah ke kota besar, dari kota besar pindah ke ibu kota, dari ibu kota pindah ke Washington, pindah ke Los Angeles, pindah ke Philadelphia, pindah ke Pittsburgh, pindah ke San Francisco, pindah ke Paris. Lalu orang gereja di Paris menerima anggota, dia kira dia pendeta besar. Itu semua buah orang lain. Itu semua adalah satu akibat pelayanan kesusahan daripada desa-desa yang kecil. Saudara-saudara, kadang-kadang saya melihat pendeta kota-kota besar seolah-olah dia berjasa besar dan sombong sekali. Saya ikut merasa malu bagi mereka. Mereka mesti memikirkan mereka hanya menjadi gereja penampung saja. Di sini konsumsi, di situ produksi. Siapa lebih mencintai Tuhan? Siapa lebih berkenan di mata Tuhan? Jangan nilai dengan mata melihat gejala fenomena. Melihat daripada kacamata Tuhan, baru engkau mengetahui. Yang tabur, jangan sedih. Yang tuai, jangan senang. Karena yang tabur dengan air mata, Tuhan melihat. Yang tuai gembira, Tuhan kadang-kadang tidak menikmati. Saudara-saudara, mari kita mengerti semua ini. Maka kalau transmigrasi, ada orang Kristen dipindah ke sini, anggota saya jadi banyak. Jangan sombong. Itu adalah second method. Metode kedua, metode transmigrasi. The migration theory of church growth is nothing. Saudara, ikan saya di kolam ini 80. Lalu saya tanya, kolammu berapa? Saya dulu kolamnya saya 60. Sekarang sisa 40. Engkau dulu 40. Sekarang jadi 40. Kenapa? Kolam dia 40 ikan pindah ke sini. Akhirnya di sini 80. Di situ berapa puluh. Ditambah sama dulu tidak robanya. Cuma pindah kolam saja. Pindah sini, pindah sama. Hitung semua sama. Kalau digabung semua sama. Tidak tambah. Apa gunanya? Pindah-pindah gereja. Lalu semua gereja menganggap dia mempunyai anggota yang banyak. Seorang pendeta berkata, my member. Saya mengatakan, please change into God's member. Do not say, my member, my people. Better we say, our people, our member. Bukan you atau saya. Di sini ada kebaktian Inggris, ada kebaktian Indonesia. Mungkin diadakan lagi kebaktian Mandarin. Lalu kalau tambah satu jemaat dan orang di sini pindah ke situ. Di situ tambah senang. Tidak usah senang. Itu pindahan dari jam 5 ke jam 2. Atau jam 5 ke jam 7. Itu tidak ada sesuatu yang dibanggakan. They come to you only because they change their address. Hanya pindah alamat saja. Pengertian seperti ini bikin engkau punya rohani hidup. Jangan terikat dengan kekakuan. Puji Tuhan saya sudah tambah. Tambahan itu dari migrasi saja. Ini ada kedua. Tetapi gereja bertumbuh melalui metode ketiga. Apa itu metode ketiga? Pertama, sudah lupa. Pertama, genetik. Kedua, migration. Ketiga, evangelization. Mengabari Injil satu persatu. Sampai akhirnya mereka menjadi orang Kristen. Memimpin satu persatu. Sampai mereka datang kepada Tuhan. Memberitakan firman. Merubah pikiran. Merombak semua kubu yang salah. Membangun firman Tuhan. Sebagai teologi yang benar. Lalu akhirnya mereka mengatakan, saya mau menjadi orang Kristen. Inilah cara satu-satunya. Yang disodorkan di Alkitab. Alkitab tidak mengatakan
silakan lahir 20 anak supaya orang Kristen bertambah. Alkitab tidak mengatakan pindah sini, pindah situ supaya gereja di situ lebih banyak. Alkitab mengatakan pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil, jadikan segala bangsa muridku. Always right. Alkitab tak pernah salah. Alkitab selalu memberikan jawaban yang terbaik dan memberikan fondasi yang paling benar untuk gereja bertumbuh. Kabarkan Injil, kabarkan Injil ke segala bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan segala bangsa muridku. Tuturkan kepada mereka apa yang harus dipelajari mereka untuk menjadi muridku. Saudara-saudara, what I told you, you teach them, you discipline them, you train them. They can become my disciples. Menjadi murid aku. Saudara-saudara, dan di sini Yesus berdoa untuk kelompok kedua. I do not only pray for this group only, but I pray for those who will believe in me through hearing to the preaching of these people. Melalui pemberitaan orang-orang ini, kalau mereka sudah dengar, percaya kabarku, aku juga berdoa bagi mereka. Sekarang saya tanya, kelompok kedua ini sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum ada. Kelompok pertama sudah ada belum? Sudah ada. Kelompok pertama yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan semua murid Yesus. Ini kelompok pertama. Lalu Yesus akan memberikan utusan kepada mereka. Pergi ke seluruh dunia. Lalu mereka pergi ke Ethiopia, Mesir, Babilonia, pergi ke Roma, pergi ke Spanyol, pergi ke Turki, pergi ke Asia Minor, pergi ke semua daerah. Dan semua daerah ada orang Kristen tidak? Belum. Akan ada orang Kristen? Akan. Melalui apa? Melalui mendengar Injil. Injil tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui pemberitaan orang-orang ini. Jadi kalau Petrus pergi, Yohanes pergi, Bartolomeo pergi, Nathaniel pergi, lalu Petrus pergi, semua pergi mengabari Injil. Lalu mereka mengalami kesulitan. Tidak ada pekabaran Injil tidak bentur dengan kebudayaan lokal. Saudara-saudara, orang Yahudi mengabari Injil kepada Greka. Pakai pakaian Yahudi tetapi bahasa belajar Greka. Lalu orang Greka pakai bahasa Greka, belajar bahasa Roma. Pergi khotbah kepada Roma, lalu pakai pakaian Greka, pakai bahasa Roma. Orang Roma pergi pakai pakaian orang lain, bahasa orang lain untuk meneruskan penginjilan. Orang Inggris datang ke Tiongkok, mereka waktu abad ke-19 masuk ke dalam kampung Tiongkok, rambutnya rambut Tiongkok. Waktu itu rambut Tiongkok bagaimana? Laki-laki ada kuncir satu, kalau dua perempuan. Kalau satu sampai di sini panjangnya, dicancang gini kuncir. Nah orang Inggris ikut itu ginian. Nah rambutnya kuning, tapi kuncirnya panjang. Nah, waktu jalan di kampung-kampung, anak-anak bilang, siapa ini? Rambutnya kuning, warna emas, bagus ya. Dilihat, oh setan luar negeri. Saudara-saudara. Mereka ikut dia rame-rame. Sudah sampai di depan lihat, oh setan luar negeri. Lu kan tahu setan luar negeri? Hidungnya gede kayak begini, matanya biru. Itu kalau ada setan siapa? Maka akhirnya setan ini mengatakan, memang betul saya setan luar negeri. Loh kok bisa kok iya? Ini kok bisa bahasa koi? Ini orang apa ini? Setan ngomong koi. Nah, mereka ketawa. Sudah ketawa baru didekati. Datang. Bolehkah saya ke rumahmu? Kalau orang Tiongkok bilang, kalau orang Inggris, begitu ya. Logatnya logat Inggris. Nah, saudara-saudara, baru mulai berkumpul, mulai berkenalan, lalu mulai bicara. Ini apa? Kuangkong. Ini apa? Kongbing. Ini apa? Ini adalah Liu Bei. Jadi mereka mulai bicara tentang dewa-dewa Tiongkok. Lalu bicara. Lalu pelan-pelan ada satu lagi. Lebih hebat dari Kuangkong. Siapa? Yesus. Nah, Yesus. Mulai berdebat. Ada yang diusir. Ada yang diterima. Ada yang berdebat. Berhari-hari. Baru ada orang mau jadi Kristen. Begitu jadi orang Kristen. Hari kedua diusir dari kampung itu.
Nah orang itu mesti cari makan di mana. Ditampung seorang misioneri. Maka dituduh. Engkau pemecah keluarga orang Tionghoa. Ini harus diusir dari kampung ini. Mereka pergi kampung lain. Pengabar Injil tidak pernah gampang. Pengabar Injil tidak pernah tidak menimbulkan konflik. Pengabar Injil tidak mungkin tidak mendatangkan penganiaya. Dan justru cara inilah Injil bekerja. Keluarga saya, keluarga menyembah leluhur. Dari generasi-generasi beratus-ratus generasi. Semua pai-pai sama nenek moyang. Di dalam rumah kita ada tempat sembahyang. Tempat nenek moyang. Dan di atasnya ada satu figura. Dan di dalamnya ada 3 huruf. San Xiao Tang. Roma. Orang berbakti kepada orang tua. 3 generasi. Ini tulisan dikirim dari mana? Dari istana Beijing. Karena papa saya dan engkongnya mempunyai begitu ibadat dan cinta kepada orang tua. Sampai kabarnya sampai di istana di Beijing. Qing dinasti. Lalu kirim satu figura. Taruh di rumah saya. Yang 3 susun 14 kamar di Tiongkok. Waktu saya kecil masih lihat huruf itu. Nah orang rumah seperti gini. Kok bisa jadi Kristen? Kenapa keluarga gini bisa menghasilkan 5 pendeta? Karena ada seorang tua datang mengabarkan Injil. Bilang sama mama saya, tolong harap engkau bisa percaya Tuhan Yesus. Apa itu Yesus? Saya punya dewa saya. Kita percaya Kuan Kong Beng. Kita percaya Konfusius. Tidak usah. Itu kan Yesus kan dewanya orang Barat. Kita orang Tionghoa ada dewa sendiri. Dia kabar Injil. Papa tidak mau dengar. Mama cuma bilang, oke ngomong-ngomong. Saya dengar lagi, coba-coba. Saya dengar akhirnya lama. Dia mengatakan, terima kasihlah. Tidak cocoklah. Saya orang Cina. Saya agama Cina. Kamu orang Cina. Sudah agama Barat. Tidak usah datang. Diusir. Saudara-saudara. Setelah diusir, dia datang lagi. Sudah diusir, datang lagi. Akhirnya dia tidak datang lagi. Karena sudah tidak ada muka. Engkau percaya engkau punya. Saya percaya saya punya. Tak usah ganggu lagi agama saya. Berapa bulan kemudian. Kakak saya yang masih kecil. Waktu itu masih umur berapa. Sakit panas 24 hari. Panas yang dah turun-turun. Lalu kita pergi cari dokter. Saya punya engkong. Mempunyai rumah apotek. Toko apotek Cina yang besar sekali. Saya waktu kecil selalu pergi ambil kancau, kayu manis. Makan-makan tidak usah bayar kok. Saya waktu masih kecil pulang dari sekolah. Selalu mampir apotek cari itu kayu manis untuk makan. Enak sekali. Nah saudara-saudara. Dengan obat yang kita miliki semua. Tidak sembuh. Dokter yang paling pintar pun tidak sembuh. Sampai ada 28 hari. Masih panas sekali. Mendadak ada satu orang tua muncul lagi. Orang tua itu mengatakan, bolehkah saya doakan anakmu? Baru pada hari itu mama saya mulai melemeskan hatinya. Melembutkan hatinya. Oke, silakan doakan. Lalu orang itu doa, Tuhan Yesus kalau mau sembuhkan anak kecil yang kasihan ini. Sudah panas 28 hari. Ngomong tak habis-habis. Mama saya tidak tahan. Buka lihat dia belum selesai. Tutup lagi. Ngomong terus lagi. Buka lagi. Belum selesai. Tutup lagi. Takut bersalah sama Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara. Ketiga kali sudah berhenti. Dia tidak tahu. Waktu dia buka. Sudah lama berhenti. Saudara-saudara. Dan malam itu panasnya langsung turun. Bayi ini, anak ini sama sekali sembuh. Baru mau menerima Yesus. Baru mau coba pergi ke gereja. Lalu minta izin. Papa saya bilang, cobalah. Mau ke gereja. Toh anak ini mestinya mati kan. Dokter semua tidak bisa menyembuhkan. Obat semua tidak mampan. Tapi melalui doa orang tua itu. Kok bisa sembuh? Ya sudah. Biar ke gereja. Dia ke gereja. Sudah ke gereja. Minggu ke depannya bawa anak-anak ke gereja. Anak-anak ke gereja pulang nyanyi. Yesus,我知道因为圣经告诉我. Papa saya heran. Apa-apa kok nyanyi ya?
Padahal papa saya tidak pernah ngerti musik. Tidak pernah bisa nyanyi. Lalu dia bilang, sini nyanyi. Papa mau dengar. Itu yang nyanyi adalah bukan Stephen Tong. Stephen terlalu kecil. Itu Caleb Tong. Yesus, apa sih nyanyi? Coba. Ini loh. So, mi, le, mi, so. Papa saya bilang, apa? 5, 3, 3, 5. 3, 2, 3, 5, 5. Coba baca lagi. So, mi, le, mi, so. Ini kan 5, 3, 3, 2. Kok jadi so, mi, le? Papa saya tercengang. Baru dengar dia nyanyi. Akhirnya papa bilang, lumayan juga ya. Orang Kristen bisa nyanyi ya. Anak-anak di rumah saya semuanya nangis, teriak. Sekarang suka gereja nyanyi. Oke, coba dia juga ke gereja. Ya ke gereja 1 tahun, dia meninggal dunia. Keluarga ini menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, waktu mama saya ke gereja 1 tahun, papa saya meninggal dunia. Semua kawannya bilang, buat apa lu percaya Yesus? Lu percaya Yesus, masih ada suami. Sudah percaya Yesus, suami mati. Sudahlah, buang Yesus, kembali Kuan Kong. Mama saya berdoa, Tuhan beri aku iman yang kuat. Aku tidak akan digoncang siapa. Alkitab mengatakan dia sudah pintar dan rajin baca kitab suci. Itu sebab semua orang Kristen, baru Kristen, pintar, rajin baca kitab suci. Saya sayang sekali. Dia mengatakan, kitab suci mengatakan, engkau bapa anak-anak yatim piatu. Engkau pembela janda-janda yang muda. Sekarang saya umur 33, 8 anak. Saya harus sandar sama siapa? Sandar kepada engkau ya Tuhan. Engkau pembela janda. Engkau bapa yatim piatu. Jadilah ayah daripada anak-anak saya yang banyak ini. Saudara-saudara. Injil dikabarkan lalu pasti ada orang percaya. Injil dikabarkan pasti ada orang percaya. Ini janji daripada Tuhan. Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut. Kabarkan saja Injil. Karena di Korintus banyak umatku berada sekarang di dalam kota ini. Saudara-saudara, preach the word. Preach the word. In season or not in season, you preach the word. Because it will manifest the glory of God and will cause people to believe in Jesus Christ. You harus mengabarkan Injil. Yesus berkata, aku bukan berdoa bagi mereka saja. Aku juga berdoa bagi orang-orang yang akan percaya kepadaku setelah mereka mendengarkan pemberitaan dari orang-orang ini. Saya akan tanya kepada engkau, sudah berapa banyak engkau kabarkan? Sudah berapa banyak kesempatan engkau memberitakan firman? Sudah mendekati berapa banyak jiwa engkau memperkenalkan Kristus kepada mereka? Sudah berapa banyak buah yang engkau bawa kembali kepada Tuhan? Orang yang paling saya hargai di dunia adalah orang yang mengabar Injil. Orang yang memberitakan firman. Orang yang membawa kembali orang-orang berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang lain saya tidak anggap penting. Orang kaya banyak, tapi tak ada kekayaan yang bisa dibawa. Orang pangkat, kuasa tinggi. Tak ada kuasa yang bisa dibawa. Orang mempunyai kemewahan, mempunyai rumah banyak. Percuma. Waktu masuk kuburan, rumahnya tidak ikut masuk. Tapi orang yang mengabar Injil, berbuah banyak, memberitakan firman. Nanti buah-buah penginjilan akan ikut dia, mempaparkan di hadapan Tuhan Allah. These are my fruits, oh my Father. I thank you for giving me the power, wisdom, love, faith, and the courage to preach your gospel. And now I bear all these fruits to bring to you for your glory. May you receive these people. Tuhan mengatakan, I will keep them forever and ever. Saudara-saudara, semua tidak bisa dibawa. Yang dibawa adalah mereka yang beriman kepada Yesus melalui pemberitaan firman kita. Yesus berkata, saya bukan hanya berdoa bagi mereka. Saya juga berdoa bagi orang-orang yang percaya kepada aku. Karena mereka mendengarkan pemberitaan dari orang-orang ini. Apakah orang-orang memberita termasuk engkau dan saya? Kiranya Tuhan memakai kita, memberkati, menggerakkan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan saya dan Engkau tidak berhenti di sini. Engkau mau pakai saya untuk memberitakan Injil kepada orang lain supaya banyak orang ikut saya menerima Tuhan Yesus, menerima pengampunan, menerima hidup yang baru, menjadi anak Tuhan yang sejati. Tuhan beri kuasa kepadaku, bijaksana kepadaku, beri kepadaku keberanian, iman, dan cinta kasih, boleh menyampaikan firman untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Terimalah doa saya, urapilah bibir saya, pakailah hidup saya menjadi anak Tuhan yang banyak berbuah. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.